Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura la tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Jamaah sekalian, kita pagi ini membaca dua ayat 13 dan ayat 14. Artinya kita lihat dulu. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Lalu di bawahnya ini ada footnote, saya baca dulu. Footnote-nya begini. Mereka mengharapkan kebinasaan agar terlepas dari siksa yang sangat besar, yaitu azab di neraka yang sangat panas dengan dibelenggu di tempat yang sangat sempit pula, sebagaimana yang dilukiskan itu. Jamaah sekalian, mari kita pelajari ayat ini. Allah berfirman, wa idza ulqu, dan apabila mereka dilemparkan, minha, dari neraka itu, makanan, di sebuah tempat, dhayyiqan, yang sempit, muqarranina, dalam kondisi terbelenggu, da'au, saat itu mereka akan berteriak, hunalika, di situ, subura, teriakan yang kebinasaan. Mari jamaah kita pelajari ayat ini. Wa idza ulqu, ketika mereka, di sini diterjemahkan dilemparkan. Ya, bisa dilemparkan, bisa dicampakkan. Ini kondisi saat mereka disiksa. Nah, yang menarik begini. Untuk fase itu Allah tidak mengatakan mereka masuk neraka, enggak. Allah tidak mengatakan mereka berjalan menuju neraka, enggak. Tetapi disebutkan mereka dilemparkan. Kata-kata dilemparkan itu kan berarti keras,
tegas, tanpa pilihan, itu sebuah tindakan tegas dan itu penuh penghinaan. Kata dilemparkan itu di sini sama dengan kalau kita melihat di juz 29 itu, di surat Al-Mulk itu, nanti ketemu itu. Sama. Di surat Al-Mulk itu nanti ada yang berbunyi idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan. Di tempat yang lain nanti Allah menggunakan kata yuhsyarun. Mereka dikumpulkan. Lalu ada juga yang berbunyi wasiqa. Digiring, dikumpulkan, digiring, ini dilemparkan. Ada lagi yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, didorong dengan keras. Ada lagi yushabun, mereka diseret. Perhatikan kata-kata ini. Dikumpulkan, digiring, ada yang dilemparkan, ada yang didorong dengan keras, ada yang diseret di atas wajah mereka. Itu saat mau nyemplung. Nyemplung itu apa bahasa Indonesianya? Nyemplung, masuk ke neraka. Allah tidak menggunakan kata-kata mereka masuk, enggak. Kalau masuk itu kan seakan-akan mereka itu punya pilihan. Tapi ini enggak sama sekali. Dikumpulkan, digiring, dilempar, didorong dengan keras, diseret di atas wajah mereka. Sama sekali menunjukkan tidak adanya kemuliaan. Hina dina tak berdaya. Jadi jamaah sekalian, Allah itu Rahman kepada kita. Karena itu kondisi besok itu sudah disepil oleh Allah. Ini Allah bocorkan. Begini loh kondisi orang kalau mau masuk ke neraka itu kayak begini. Idza wa idza ulqu, apabila mereka dilemparkan, apabila mereka dicampakkan. Itu kalau nanti menurut tafsir, memang kondisi penghuni neraka itu berbeda-beda. Ada yang diperlakukan begini, ada yang diperlakukan begitu, begini, beda-beda. Sesuai dengan tingkat dosanya masing-masing. Makanan dhayyiqa, tempat yang sempit. Jamaah, di sini disebut tempat yang sempit. Kita mungkin bertanya, kok tempat sempit? Memang neraka itu kecil? Tidak. Lawang di dalam Al-Quran kemarin sudah kita singgung, Allah itu berfirman, yauma naqulu li jahannam halim talati. Allah itu bertanya kepada neraka, sudah penuh belum? Apa jawabannya? Hal min mazid. Ya Allah, kalau masih ada tambahan, sini masukkan. Jadi jangan pernah berpikir neraka itu sempit. Enggak.
Coba ini kita kembangkan ya. Dalam kehidupan kita sekarang saja. Dalam kehidupan kita sekarang saja. Ayo kita berpikir. Kapan kita merasa hidup itu sempit? Banyak musibah. Lalu kita mengatakan hidup terasa sempit. Kemana-mana ketemu musuh. Lalu kita mengatakan hidup ini sempit. Ketika kita pesimis, kemana-mana kita mengatakan hidup saya sempit. Gara-gara mikir utang gak selesai-selesai, lalu kita mengatakan apa? Hidup ini terasa sempit. Suami istri di rumah, karena sudah tidak ada kecocokan, dia mengatakan hidup sudah terasa sempit. Remaja putus cinta mengatakan apa? Hidup terasa sempit. Artinya kata sempit sekarang saja itu seringkali dipakai. Kata sempit sekarang saja itu sering dipakai untuk mengekspresikan sesuatu yang gak nyaman. Padahal rumah megah, mewah, luas, fasilitas komplit, hanya karena ada masalah mengatakan hidup saya sempit. Jadi perkataan atau penggunaan kata sempit itu luas. Nah, nanti ada penjelasan kenapa Allah menggunakan kata sempit. Karena memang manusia ketika sudah dilempar ke neraka gak punya pilihan. Gak ada jalan keluar, gak ada tempat untuk mencari keselamatan, gak ada alasan, gak punya kekuatan, hina, dina, selesai. Jadi sempit. Belum lagi nanti disambung dengan mukorronin. Mukorronin itu kan di sini diterjemahkan dibelenggu. Nanti di dalam ayat yang lain disebut ada rantai. Mereka dirantai, dibelenggu, dirantai. Aghlal dan salasil. Sudah dibelenggu, dirantai, dilemparkan, diseret, didorong dengan keras. Apa jadinya? Nah, ini kondisi seperti ini alhamdulillah Allah itu sudah bocorkan kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita sekarang masih hidup, kemana hati kita? Kemana pikiran kita? Telinga kita? Mata kita? Kalau sudah dibacakan ayat seperti ini, terus gimana respon kita? Dilemparkan itu sudah penghinaan. Ditempatkan di tempat yang sempit. Lebih lagi mukorronina, dibelenggu lagi. Sempurna sudah itu siksanya. Bukan hanya itu, ditambahi oleh Allah, da'au hunalika subura. Di tempat itu mereka berteriak-teriak, mati saja, binasa saja, hancur saja. Itu nanti kalau di dalam penjelasannya begini. Orang kafir ketika masih hidup di dunia, mereka lari dari kematian. Seakan-akan hidup itu selamanya. Segala kenikmatan dirasakan. Segala fasilitas hidup dimiliki, tetapi tidak percaya kepada hari akhir. Seakan-akan tidak mau mati. Loh anehnya, ketika sudah masuk neraka, ingin mati. Jadi ketika hidup takut mati,
Ketika sudah masuk di neraka, pingin dan cepat mati. Coba. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Ora iso mati. Diarani urip ya ora urip, diarani mati ya ora mati. Bahkan nanti di dalam ayat yang lain itu disebutkan kalau kulit itu sudah hancur, badalnahu, kami ganti kulit baru. Loh gimana tuh? La yamutu fiha wa la yahya. Gak hidup, gak mati. Penuh siksaan. Khalidina fiha, selama-lamanya. Wa idza ulqu minha makanan dhayyiqa muqarranina da'aw hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam api neraka di tempat yang sempit dalam kondisi terbelenggu, seketika mereka teriak, hancurlah aku, binasalah aku, celakalah aku, matilah aku, macam-macam. Nah, jamaah sekalian, kita masih hidup. Ayo kita berteriak selama kita masih hidup. Ayo kita menyesal selama kita masih hidup. Ayo kita menangis selama kita masih hidup. Karena saat ini teriakan itu masih berguna. Penyesalan itu masih bermanfaat. Dan air mata kita di dunia masih bisa menyelamatkan. Tapi ketika nanti sudah di sana, semuanya sudah tidak berarti, tidak lagi berguna. Nah, seringkali sadar itu muncul di akhir waktu. Inilah yang terkadang membuat kita itu menyesal. Ketika masa muda pinginnya berleha-leha. Harapannya masa tua indah, bahagia. Dari mana? Orang itu tahu penyesalan biasanya di ujung kesempatan. Ketika masa muda sudah berakhir, sudah habis, baru menyesal. Ketika masa longgar sudah tidak dimiliki lagi, baru menyesal. Sudah tidak ada lagi kesempatan, baru menyesal. Nah, selama kita masih hidup dan kita masih punya pilihan, ayo pilihan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Wahadainahun najdain. Allah sudah tunjukkan dua jalan. Jalan ke surga sudah terbuka. Jalan ke neraka pun sudah terbuka. Up to you. Terserah kamu. Kemana kakimu hendak kau langkahkan? Terserah kamu. Jare wong Jawa, dalan apik wis ombo. Dalan elek ya wis ombo. Jalur surga ombo, jalur neraka ombo. Terserah mau pilih yang mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberi kesempatan kepada kita untuk selalu berbenah, dan kita berharap agar Allah selalu menyertai kita dalam setiap gerak dan diam
kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin.